Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gendis Arlinda Stiandini, mahasiswa jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo. Di sini saya akan mempresentasikan dan menjelaskan sedikit mengenai proposal skripsi yang akan saya teliti, yang berjudul Kontribusi Lazisme Wonogiri sebagai Lembaga Filantropi Islam dalam mendukung keberhasilan SDGs. Langsung saja, saya akan memaparkan latar belakang yang sudah saya rangkum. Saya akan menjelaskan sedikit saja. Berdasarkan Badan Pusat Statistik atau BPS Wonogiri mengungkapkan bahwa penduduk miskin di Wonogiri ini semakin meningkat pada tahun 2021 yang mencapai 11,55%, sedangkan pada tahun 2020 mencapai 10,86%. Garis kemiskinan pada tahun 2020 ini diukur dari tingkat pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan makanan per orang. Berdasarkan BPS tercatat 341.643.000 per orang per bulan, sedangkan pada tahun 2021 tercatat 356.728.000 per orang per bulan. Nah, untuk itu perlu dibentuk lembaga-lembaga sosial Islam sebagai upaya menanggulangi masalah sosial tersebut sebagai pengentasan kemiskinan. Sehubungan dengan hal itu, maka zakat infak sodakoh atau ZIS ini bisa sebagai salah satu sumber dana sosial ekonomi bagi umat Islam, atau juga bisa sebagai pengentasan kemiskinan pada di zaman sekarang ini. Upaya yang dilakukan agar kemiskinan dapat berkurang salah satunya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat atau mustahik. Saat ini banyak juga yang sudah lembaga-lembaga zakat atau lembaga-lembaga filantropi Islam ini yang sudah berdiri. Salah satunya yaitu Lembaga Amil Zakat Infak Sodakoh Muhammadiyah atau Lazismu di Kabupaten Wonogiri atau Lazismu Wonogiri. Program di Lazismu Wonogiri ini yaitu program dakwah, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan sosial. Jadi berdasarkan pemaparan yang sudah saya jelaskan di awal, SDGs ini memiliki 17 poin yang mana terdapat 4 pilar, dan saya ini sebagai penulis atau peneliti tertarik untuk meneliti pada pilar pertama, yaitu pilar pembangunan sosial yang meliputi tanpa kemiskinan, tanpa kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender. Kemudian rumusan masalah yang dapat diajukan dari permasalahan tadi, yang pertama, bagaimana kontribusi Lazismu Wonogiri sebagai lembaga filantropi Islam dalam mendukung keberhasilan SDGs. Yang kedua, faktor yang mendukung dari keberhasilan SDGs. Dan yang ketiga, faktor penghambat dari keberhasilan SDGs. Kemudian tujuan penulisan dari rumusan masalah yang sudah dipaparkan tadi, terdapat tujuan yang ingin dicapai. Yang pertama, untuk mengetahui dan menganalisis kontribusi Lazismu Wonogiri dalam keberhasilan SDGs. Kemudian tujuan yang kedua, untuk mengetahui apa saja faktor pendukung dan faktor penghambat dari kontribusi Lazismu dalam keberhasilan SDGs. Kemudian studi penelitian yang mengkaji strategi pengelolaan zakat dalam pengentasan kemiskinan ini yang saya ambil. Yang pertama, optimalisasi pengelolaan zakat Basnas Jember dalam mengurangi kemiskinan di kampung SDGs Sukorejo, Bagalsari, Jember, yang merupakan skripsi yang disusun oleh Ade Faizin, Program Studi Manajemen Dakwah UIN Kiai Haji Ahmad Siddiq Jember pada tahun 2022. Kemudian yang kedua, kontribusi lembaga zakat terhadap pencapaian Sustainable Development Goals
yang disusun oleh Fajar Nugroho, Program Development Department Head Rumah Zakat. Kemudian yang ketiga, Sustainable Development Goals atau SDGs dan pengentasan kemiskinan yang disusun oleh Ishartono dan Santoso Triharaharjo, Universitas Pajajaran. Yang keempat, optimalisasi pendayagunaan zakat dalam pelaksanaan program pembangunan berkelanjutan atau SDGs yang disusun oleh Farhan Amieni, Yaya, dan Dewi Sadiah, jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Gunung Jati, Bandung pada tahun 2017. Dan yang terakhir, yang kelima, kontribusi lembaga filantropi Islam berbasis zakat infak sedekah dalam mendukung Sustainable Development Goals, studi pada Dompet Duafa Yogyakarta yang disusun oleh Yunita Nur Afifah, Program Studi Ekonomi Islam, Universitas Islam Yogyakarta pada tahun 2020. Kemudian langsung saja ke metode penelitian. Yang pertama, jenis dan pendekatan penelitian. Jenis penelitian ini yang digunakan peneliti yakni penelitian lapangan atau field research, yaitu memaparkan dan menggambarkan keadaan serta fenomena yang lebih jelas sesuai fakta. Kemudian pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Yang kedua, lokasi atau tempat penelitian yang bertempatkan di kantor Lazisme Wonogiri yang beralamatkan di Jalan Diponegoro nomor 51 Jatirejo, Wonoboyo, Kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Alasan penulis memilih lokasi tersebut karena ingin menggali informasi mengenai kontribusi Lazisme Wonogiri melalui program-program yang ada di Lazisme Wonogiri sebagai pendukung keberhasilan SDGs. Kemudian yang ketiga, data dan sumber data. Data ini pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder karena data primer ini bersumber langsung dari objek penelitian, sedangkan data sekundernya bersumber dari website Lazisme Wonogiri. Kemudian sumber datanya, sumber data primer yaitu langsung dikumpulkan oleh peneliti dari narasumber atau informan. Dan yang kedua, sumber data sekunder, yakni data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen, buku, media sosial, dan jurnal karya ilmiah lainnya. Kemudian teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang digunakan melalui dengan cara face to face ataupun melalui media telepon berupa pertanyaan mengenai kontribusi Lazisme Wonogiri terhadap keberlanjutan program yang dijalankan dalam mendukung SDGs. Kemudian pengolahan katanya ada 3. Yang pertama, reduksi data atau data reduction. Yang kedua, penyajian data atau data display. Dan yang terakhir, penarikan kesimpulan. Dan kemudian teknik analisis data. Metode ini dilakukan dengan pembahasan yang diawali menggunakan teori yang bersifat umum. Kemudian selanjutnya dikemukakan dengan kenyataan-kenyataan yang bersifat khusus. Dan yang terakhir, teknik pengecekan keabsahan. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi, yaitu teknik pengumpulan data yang menggabungkan teknik pengumpulan data yang berbeda dan sumber data yang ada. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dari proposal skripsi yang saya teliti. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.